Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Naam, pada malam hari ini hari Rabu 20 Oktober 2021 di episode yang ke-31 pertemuan yang ke-31 insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita belajar bahasa Arab di kitab Durusul Lughah. Naam, kemarin kita sudah selesaikan latihan-latihan yang ada di kitab Durusul Lughah yang ad-darsul khamis asyar, pelajaran yang ke-15. Itu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah, walaupun di akhir kemarin di waktu penghabisan kemarin kita sedikit cepat menjelaskannya. Nah, seperti yang latihan nomor 7 ini, iqra waktu baca dan tulislah. Kita hanya baca saja kemarin, seharusnya kalau ada waktu kemarin kita coba untuk latihan terjemahan di sini. Terjemahan. Nah, ala kulli hal tidak apa. Karena di sini perintahnya hanya membaca dan juga menulis harakatnya. Nah, adapun latihan terjemahan kita sudah praktekkan di percakapan ya kemarin. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan yang ada di ringkasan. Yang dia ad-darsu as-sadis asyar. Ad-darsu as-sadisu asyar. As-sadisu asyar. Pelajaran yang ke-16. Kalau 16 mudzakkar bahasa Arabnya apa? Sitatu asyar. Iya, sittatu asyar. Ini untuk yang muzakkar. Untuk muannasnya bagaimana? Sita asyarah. Iya, sita asyrata. Sita asyrata. Nah, di sini pembahasan yang pelajaran yang ke-16 ini kita akan bahas tentang jam'u ghairi aqilin. Jamak untuk yang tidak berakal. Ghairi aqilin. Jamak tidak berakal. Bagian 1 kata di sini. Jadi sepertinya ada beberapa bagian di pelajaran yang ke-16 ini. Kaidahnya di sini katanya jamak dari kata benda yang tidak berakal dalam kurung bainal qausain, dalam kurung bahasa Arabnya bainal qausaini ya. Bainal qausaini. Ini. Tanda baca ya, tanda baca yang dalam kurung ini. Baina al-qausaini. Al-qaus. Ini artinya dalam kurung.
dalam kurung selain manusia katanya di sini. Untuk yang tunggal perempuan, untuk yang apa tunggal perempuan bahasa Arabnya? Tunggal apa? Mufrad. Perempuan muannas. Jadi katanya sini untuk mufrad muannas, tunggal perempuan yang dia jamak ghair aqil. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, di sini katanya perempuan. Sama dengan tunggal perempuan katanya. Ghair aqil. Jadi jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Kemarin sudah kita jelaskan kalau jangan terkecoh dengan lafaz kata perempuan ini. Kalau misalnya perempuan dalam bayangan kita atau dalam benak kita terlintas ini manusia atau orang, perempuan ya. Akan tapi di sini katanya yang tidak berakal. Nah, perempuan berakal apa tidak? Nah. Perempuan berakal. Berakal. Iya, orang perempuan berakal. Jadi maksudnya ini bukan manusia ya, akan tetapi untuk kata benda selain manusia. Jadi muannas. Jadi lebih cocok kita sebutkan ini muannas ya, tunggal muannas. Untuk yang mufrad yang muannas. Contoh katanya. Contoh di sini tunggal muannas lil aqil. Nah, ini tunggal perempuan ya, tunggal perempuan kata di sini. Iya, ini adalah yang aqil, lil aqil, yang berakal. Tunggal perempuan yang berakal. Hadhihi talibatun. Talibatun adalah siswi. Dia lafaznya atau bentuknya muannas pakai ta marbutah, ta ta'nis. Kemudian dia adalah berakal. Kemudian jamak yang berakalnya haula'i talibatun. Ini jamak apa ini namanya? Mana sudah belajar kita. Jenis Muannas jamaknya? salim. Iya, jamak muannas salim. Jadi haula'i talibatun. Ini adalah bentuk jamak yang berakal. Jamak yang tidak berakal, nah seperti ini. Aqlamun katanya. Apa aqlamun? Pena-pena. Ya, jamak dari qalamun. Apa jenis jamaknya di sini? Aqlamun ini? Iya, jamak taksir. Apa bahasa Indonesia jamak taksir? Tidak beraturan. Ya, yang tidak beraturan atau tidak ada rumusnya untuk mengetahui jamak tadi. Jadi di sini katanya aqlamun, hadhi aqlamun. Padahal ya, padahal aqlamun ini dia dari asal katanya yang mufradnya qalam ya, qalamun. Qalamun. Qalamun dia mudzakkar apa muannas? Mudzakkar ya. Qalamun adalah mudzakkar. Ya, jadi kalau mudzakkar dia hadza qalamun. Akan tapi di sini dia warna kuning ini hadhihi aqlamun. Hadhihi aqlamun. Jadi sini kaidah atau pembahasan kita sekarang ini tentang berbicara yang jamak yang dia tidak berakal ketika dia berubah menjadi jamak walaupun dia mudzakkar mufradnya menjadi muannas ketika dia dijamak. Seperti ini contohnya hadhihi aqlamun hadhihi. Seperti kita ketahui kalau hadhi ini adalah untuk penggunaan muannas. Kalau mudzakarnya hadza ya. Jadi bukan hadza aqlamun. Kalau hadza aqlamun itu salah.
Hadza aqlamun, salah. Jadi yang benar adalah hadhihi aqlamun, karena qalamun ketika dia sudah menjadi dijamak, sudah dijamak menjadi aqlamun, dia berubah yang awalnya mudzakkar qalamun menjadi aqlamun, dia muannats. Jamak yang tidak berakal. Jadi muannats, hadhihi aqlamun. Nah, itu untuk contoh yang ini. Kemudian sedikit cuma belajarnya. Cuma 2 halaman. Kalau gitu kita kasih contoh yang lain ya. Jamak kita, Bun, apa? Kutubun. Kalau dia ini buku, ini kitab, hadza, ini satu kitab. Hadza kitabun. Kalau kutubun jadi Hadhihi kutubun. iya, hadhihi kutubun. Kemudian kosakata ya, kosakata yang lain apa yang lain yang dia jamak tidak berakal. Nah, hadhihi kutubun. Seperti kursiyun misalnya. Kursiun adalah mudzakkar. Ini kursi. Hadza kursiyun. Ini kursi, hadza kursiyun. Kalau jamak dari kursi apa? Jamak kursi apa? Karasiyun. Jadi kalau ini kursi-kursi, nah bagaimana? Hadhihi karasiyun. Iya, hadhihi karasi. Begitu. Jadi kita sudah mencontohkan yang aqlamun, kemudian yang kutubun, kemudian yang karasi. Ini adalah semuanya jamak li ghairi aqil, untuk yang tidak berakal. Tidak berakal ya. Pena tidak berakal, kursi tidak berakal, buku juga tidak berakal. Nah, di sini katanya tabel perbandingan kata tunjuk. Jamak tidak berakal sama dengan tunggal perempuan. Jadi di sini kita sudah mengetahui maksud dari jamak tidak berakal sama dengan tunggal perempuan. Nih. Kalau dia jamak yang tidak berakal seperti aqlamun, ini penggunaannya seperti mufrad muannats, seperti tunggal perempuan. Yang hadhihi tadi, jadi hadhihi ini penggunaannya di sini. Hadhihi, jadi maksud dari tunggal perempuan itu untuk kata tunjuknya ya, hadhihi. Jadi dia hadhihi aqlamun. Jamak yang tidak berakalnya aqlamun. Nah, ini. Jadi di situ kita sudah mengetahui maksud dari sama dengan yang tadi ya, di atas juga ada tadi. Sama dengan tunggal perempuan katanya. Nah, kemudian di tabel berikut ini, tabel selanjutnya katanya di sini gender. Itu Ustaz, Gender itu apa? Bahasa Inggris ya. yang hazi itu nggak berubah jadi haula ya Ustaz. Kan walaupun apa kan dari jamak Ustaz yang tidak berakal tuh Ustaz. Yang mana? Yang Ustaz jelasin Yang contoh yang mana sekarang? yang tadi barusannya aklamun. Kenapa hazinya nggak berubah jadi haula? Kan banyak. Iya. Karena penggunaan haula ini dia untuk apa? Untuk yang berakal. Oh ya gitu. Oke. Yang berakal. Kalau misalnya haula'i kutubun, itu tidak benar, kurang tepat. Misalnya haula'i karasi juga tidak tepat. Jadi haula ini penggunaannya untuk apa? Untuk yang berakal. Jadi karena dia tidak ada penggunaan jamak dari hadhihi atau jamak dari kata tunjuk ini tadi untuk yang tidak berakal, maka dia tetap sama bentuknya, enggak dirubah. Hadhihi tetap pakai hadhihi, tidak pakai haula'i. Nah, ahsanta. Nah, pertanyaannya bagus ya. Kenapa dia tidak bukan haula'i aqlamun?
karena tidak cocok ya. Nah, Fauzan. Ustaz, afwan. Ini screen-nya hitam, Ustaz. Apa? Nampak materinya, Ustaz. Tidak tampak materinya Iya, Ustaz. di layar. Iya, di layar, Ustaz. Teman-teman yang lain bagaimana? Nampak Saya lihat, Ustaz. Ustaz. Nampak Ustaz. Lihat, Ustaz. Terlihat Fauzan. Berarti sinyalnya yang bermasalah Fauzan ya. Loading mungkin atau lemot. Kalau anak sekarang masalahnya sama mikrofonnya nggak mau nih di laptop. Sekarang pakai webcamnya, kameranya pakai kamera laptop, audionya pakai audio dari tablet. Kemarin semuanya dari laptop. Atau nih ada tanda hati-hati gitu di gambar mic-nya. Insya Allah kita akan coba perbaiki Insya Allah. Jadi untuk saat ini masih aman kan? Audionya masih terdengar jelas suaranya? Jelas. Insya Allah masih terdengar. Jelas, Ustaz. Jelas Tidak ada Ustaz. gangguan. Alhamdulillah. Lama kita sampai 5 menit tadi ya. Anak bingung tadi. Ini kok nanya Almer tadi, yang keluar suaranya dari speaker, bukan dari headset. Ternyata laptopnya bermasalah. Jadi dipindahkan headsetnya ke tablet. Karena dia kalau pakai speaker menggema seperti tadi, menggema, mantul suaranya, mantul. Jadi kalau untuk interaksi pakai speaker kurang cocok ya, kurang cocok. Nah, kemudian kita akan lanjutkan yang ada di tabel. Seperti yang teman-teman lihat ya, di list nama, teman-teman lihat di list nama itu yang ada gambar orang 12 ya. Nah, tafadhal Almer. Ada gambar orang 12. Itu ada kursus Kuba online paling atas ya. Yang paling atas dia ada kayak tanda hati-hati gitu. Ada nampak? Ada nampak, Ustaz. Iya ada. Nggak tahu kenapa tuh ya. Apa Ustaz yang mana? Yang di list nama yang paling atas ada kursus Kuba online di bagian audionya. Ada terlihat setelah sebelum hilal namanya. Nah. Belum, enggak ada Ustaz. Enggak ada ya? Berarti antum pertama di list nama. Al-Hilal, kemudian Al-Mer, kemudian Uliadinya. Jadi sebelum Al-Hilal enggak ada ya? Karena di sini di akunana di setelah Ibnu Aras ada kursus Kuba online ada 2 akun. Padahal anak pakai 2 device cuman, bukan 3 device. Nggak tahu nih kenapa di sini muncul. Oh iya ya device. Ustaz ya. Iya. Benar-benar. Iya, saya 3 juga Ustaz nampak dari sini. 3 padahal anak pakai 2 cuman. Nggak tahu ya, satu lagi dari mana tuh? Allah alam. Yang penting selagi kita masih bisa melanjutkan dengan lancar, kita lanjutkan saja. Kita tidak usah perulikan. Kemudian katanya di sini tabel perbandingan kata tunjuk katanya. Tabel perbandingan kata tunjuk. Nah, kita akan lihat di sini gender katanya. Gender apa artinya? Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gender nih? Jenis kelamin itu Ustaz. Iya, bahasa Inggris tuh bahasa Indonesia Hilal. Bahasa Indonesia itu Ustaz. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris tetap gender juga. Jadi bahasa Inggris yang di Indonesia kan. Iya benar. Iya Ustaz. Jadi dia kalau bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Bahasa Arab gender nih? Dia adalah jeans. Jinsun. Jenis Ustaz. Iya, jenis kelamin. Jeans ya.
Apakah dia laki-laki atau dia zakar atau unsa. Biasanya kalau untuk penyebutan untuk orang dia seperti yang kemarin siapa nanya? Humam seperti yang unsa dan juga muannas. Apa bedanya, Ustaz? Nah, jadi jenis itu biasanya dia di kolom pendaftaran online ya. Pendaftaran online kampus-kampus Arab Saudi, jenis dia. Kemudian ada pilihan kalau laki-laki dia bukan mudzakkar, pilihannya adalah zakar. Kalau perempuan unsa. Unsa. Kalau perempuan dia pakai kata unsa bukan muannas. Jadi unsa dan juga zakar itu penggunaannya untuk orang yang langsung jenisnya. Kalau dia mudzakkar dan juga muannas itu untuk pelajaran bahasa Arab ya, istilah kita. Ya ada namanya lafaz muzakkar dan juga ada lafaz muannas. Walaupun setiap orang yang perempuan yang unsa dia adalah muannas dan setiap yang zakar dia adalah mudzakkar. Tetapi zakar dan unsa itu khusus untuk yang berakal, untuk manusia, untuk orang. Kalau mudzakkar dan muannas itu secara umum. Bisa manusia, bisa juga selain manusia yang tidak berakal. Seperti hewan, tumbuhan, rumah, kata benda-benda yang lain, masjid dan yang lainnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan di sini. Katanya tunggal mufrad. Hada talibun, dzalika talibun, hadhihi talibatun, tilka talibatun. Jadi di tunggal ini katanya dia pakai kata tunjuk. Kata tunjuk. Apa wasarnya kata tunjuk? Seperti yang kemarin ada kita kasih tahu kemarin. Lupa. Isim isyarah. Ya, ismul isyarah. Jadi hada, dzalika, hadhihi, tilka ini adalah asmaul isyarah. Kata-kata tunjuk atau kata tunjuk. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dia semuanya itu pakai kalau hada talibun, dzalika talibun, hadhihi talibatun, tilka talibun. Sesuai ya. Sesuai dengan kata bendanya, isimnya. Kalau dia talibun pakai hada atau dzalika. Kalau dia talibun pakai hadhi dan juga tilka. Kemudian kita akan lihat untuk jamak yang berakal. Nah, di sini pertanyaan Farhan tadi ya. Haula pakai berubah menjadi haula. Hada berubah menjadi haula. Dzalika berubah menjadi ulaika. Jadi haula'i tullabun, ulaika tullabun. Nah, kemudian yang di bawahnya talibatun yang hadhi menjadi haula'i talibatun. Yang tilka berubah menjadi ulaika talibatun. Nah, seperti yang kemarin kita sebutkan kalau haula'i dan juga ulaika dia bisa dipakai untuk mudzakkar dan juga muannas. Seperti yang teman-teman lihat semua sini ya. Dia haula'i. Berhenti suaranya. Suara masih terdengar? Masih ya? Terdengar jelas. Dengar. Tadi mantul tadi suara tadi. Kayaknya ada yang buka speaker ya, ada yang buka speaker. Nah, jadi di sini katanya jamak yang berakal, jamak lil aqil. Dia pakai haula untuk ismul isyarahnya untuk kata tunjuknya. Untuk jamak hada dan juga hadhihi. Untuk dzalika dan juga tilka dia pakai ulaika. Nah, kita akan lihat di pembahasan kita sekarang. Judulnya apa tadi? Pembahasan ad-darsus sadis asyar ini. Jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Jadi inilah pokok pembahasan kita. Jadi sebelum yang kita jelaskan tadi itu untuk step-step untuk memasuki tahap ini. Tahapan-tahapan untuk memasuki poin ini. Jamak tidak berakal katanya. Ini pembahasan kita sekarang. Jamak tidak berakal. Yang dia awalannya haula, seharusnya haula karena dijamak aqlamun, pena-pena. Dia tidak berubah, tetap pakai kata tunjuk yang mufrad, tunggal. Akan tetapi
dia berubah menjadi muannas seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi tunggal perempuan. Jadi hadhihi aqlamun, tilka aqlamun. Yang seharusnya dia kalau dia mufradnya kata-kata tunggal untuk aqlamun adalah qalam. Hadza qalamun, dzalika qalamun. Ketika dia berubah menjadi jamak aqlamun, maka bukan hadza aqlamun, bukan dzalika aqlamun lagi. Karena dia sudah berubah menjadi muannas. Menjadi dia pakai hadhihi aqlamun, tilka aqlamun. Nah, kemudian begitu juga di contoh yang di bawah berikutnya. Sayyaratun. Sayyaratun mudzakkar apa muannas? Sayyaratun mudzakkar apa muannas? Muannas Ustaz. Iya, muannas. Kenapa dia muannas? Karena Ada tak marbutah. Iya, karena ada ta marbutohnya, ta ta'nisnya. Muannas. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ya, untuk jamaknya pakai jamak sini sayyaratun, sayyaratun. Apa jenis jamaknya ini? Jamak. Jamak muannas. Iya, muannas salim. Salim. Jamak muannas salim. Nah, kita akan lihat yang kata tunjuknya awalnya dia itu haula dan juga ulaika, dia tetap tidak berubah. Tetap yang pakai yang mufrad. Hadhihi sayyaratun. Tilka sayyaratun. Jadi bukan haula'i sayyaratun, bukan ulaika sayyaratun. Atau kenapa tadi kan aqlamun dia jamak dari qalamun yang mudzakkar. Dia tetap atau berubah dia menjadi muannas ketika dijamak. Menjadi hadhi aqlamun, tilka aqlamun. Nah, ini sayyaratun, dia muannas. Asal katanya muannas, sayyaratun. Kenapa dia masih tetap muannas? Hadhihi hadhihi dan juga tilka. Kenapa dia tidak berubah kebalikannya? Kenapa dia bukan kebalikannya? Kenapa dia enggak menjadi mudzakkar ya? Muannas berubah menjadi mudzakkar. Hada sayyaratun, misalnya dzalika sayyaratun. Nah, enggak gitu ya, konsepnya enggak gitu. Bukan konsepnya, bukan dia itu berlawanan, timbul balik. Ya tetap selagi dia jamak yang tidak berakal, baik itu mudzakkar atau muannas, untuk kata tunggalnya, isim mufradnya, dia tetap menggunakan muannas ketika dijamak, baik yang dia itu jamak taksirnya nih qalamun ataupun jamak muannas salim dari sayyaratun, semuanya pakai muannas, semuanya adalah muannas. Jadi hadhihi aqlamun, tilka aqlamun, hadhihi sayyaratun, tilka aqlamun. هذه سيارة تلك سيارات هذه سيارات تلك سيارات. نعم. Kemudian kita di sini masih ada yang belum paham? Afan Ustaz. Tafadhal, Nam. Haza sama tilka untuk muzakkar, kemudian hazihi sama ulaika untuk muannas ya Ustaz. Hada sama zalika untuk mudzakkar. Zalika. Ya, hada sama zalika untuk mudzakkar, hadhihi dan tilka untuk muannas ya. Oh, kebalik Ustaz. Siap Ustaz. Ya. Nah, Syukran. ya, afwan. Akan tetapi dia ketika sudah berubah menjadi jamak, semuanya pakai muannas untuk yang jamak yang tidak berakal. Nah, tafadhal Ibn Aras. Afwan Ustaz. Untuk jamak bisa ditambahin alif lam mim enggak ya Ustaz? Ditaruh alif lam gitu. Al-aqlamu itu maksudnya. Al-aqlamu ya. Iya gitu. Iya, bisa. Oh. Hadi as-sayyarat, hadi al-aqlam, bisa. Syukran Ustaz. Afwan. Tuh.
Itu Ustaz Nah, lupa. unsa atau unsya? Pakai sa. Oh, Yang sa. dia, ya, yang nggak ada giginya. Ini, Oh gitu. sa. Iya. Oh, bawahnya pakai sia gitu ya Ustaz, yang nggak ada garis. Iya, yang nggak ada titiknya nih. Nah, Oh, ya ya Ustaz. Saya kira itu sa yang garis 3 itu. yang ada giginya, yang ini ya. Iya, Ini saya sya. kira itu. Nah, ini sya. Kalau untuk memastikannya lagi kita akan lihat ya. Yang kemarin soalnya terakhir, mana bentuknya? Yang baris kedua, Farhan. Nah. Min dakarin au unsa. Nah, begitu penulisannya yang jelas. Kelihatan? Kata Ustaz jelas. Ya. Syukran. Kelihatan Jadi dengan dia ada jelas, yang Ustaz. Afwan. Ya Fauzan? Kelihatan dengan jelas, Ustaz. Nah. Kita akan lanjutkan lagi. Kemudian di sini kosakata yang baru. Di kosakata yang baru di Ad-Darsus Sadis Asyar ini di pelajaran ke-16 kita hanya ada yang kosakata baru yang kata bendanya saja, isimnya saja, tidak ada ungkapan khusus ya. Tidak ada kosakata baru yang ungkapan. Kalau kemarin ada kaifa dan juga mata. Mata. Di sini enggak ada. Sini fokus ke kata bendanya, isimnya saja. Katanya sini untuk dars 16 dan 17. Berarti 17 enggak ada kosakata. Enggak ada ya benar. Enggak ada. Jadi masih sepaket ya, bagian keduanya. Jadi pelajaran ke-17 ini bagian kedua, masih sambungan yang pelajaran yang ke-16. Oh, nah, jadi kita akan lanjutkan next. Jadi kalau sudah selesai menjelaskan kata baru ini, kita akan lanjutkan ke ringkasan yang ada susah sabi asyar ya. Karena dia masih bagian yang sama. Atau mau langsung ke kita terus dulu? Bagaimana? Yang ringkasan aja dulu, Ustaz. Gimana? Yang ringkasan aja dulu. Ya, ringkasannya dulu. Karena materinya masih sama sepertinya. Kita akan lihat nanti mungkin beda-beda dikit mungkin. Di sini katanya kosakata baru kata benda yang pertama itu nahrun. Artinya adalah sungai. Apa jamak dari nahrun? Anharun. Ya, anharun banyak dalam Al-Qur'annya. Tajri min tahtihal anhar. Anharum min Itu ghairi asani wa anhar. iya surat Muhammad. Nah, sungai-sungai yang dia itu terdapat sungai-sungai dari susu dan juga dari madu. Nah, sungai susu dan sungai madu ya. Nggak ada di dunia nyata, nggak ada, hanya dari surga. Nah, jadi nahrun, kita akan tulis di sini jamaknya. Adalah anharun. Itu adalah jamak dari nahrun. Nah, kemudian jabalun, gunung artinya apa jamak dari jabal? Gunung? Ya, Jibalun. jibalun. Kemudian fundukun, hotel. Apa jamak dari funduk? Panadikun. Panarikun. Iya, pernah tahu ya? Sudah pernah belajar sebelumnya? Dikit-dikit, Ustaz. Fanadik. Kemudian ta'iratun, pesawat. Apa jamak dari pesawat ini? Ta'irah. Gampang. Ini gampang. Ini sudah kita pelajari. Apa?
Pakai jamak muannas salim, ini tamarbutah. Muannas. Ta'iratun. Oh, Iya, ta'iratun. Kalau dia ada tamarbutahnya, insya Allah gampang ya. Kita jadikan saja ya muannas salim. Ta'iratun. Ta'iratun. Kemudian syarikatun, perusahaan. Apa jamak dari syarikah? Syarikatun. Gitu ya Ustaz. Syarikatun. syarikat. Iya, tapi bukan syarikatun. Di sini syanya nggak panjang dia. Syarikatun, syarikat. Syarikatun. Nah, Serikat ya Ustaz. iya, perserikatannya. Syarikat. Itu dari asal katanya perusahaan-perusahaan ya. Syarikah. Kemudian rakhisun. Murah katanya sini. Nah, ini tidak perlu jamak ya. Kalau misalnya barang yang murah-murah, dia menjadi rakhisatun, kulluha rakhisatun. Ya, cukup pakai tambah dengan tamar butohnya. Yang ada di rakhisun ini isim tafdil namanya. Kata lebih. Misalnya lebih murah. Lebih murah adalah arkhas. Kalau untuk jamaknya nggak ada, tidak ada. Jadi bagaimana saat dia kalau misalnya ada barang-barang banyak, misalnya buku-bukunya murah-murah, buku-bukunya murah-murah misalnya. Oh, syaratnya buku-bukunya murah-murah. Kutubun rakhisun. Iya. Akan tapi seperti yang kita jelaskan tadi, kalau dia jamaknya ghairul aqil, tidak berakal, kutubun. Jadi berarti dia berubah menjadi yang awalnya mudzakkar. Rakhisatun. Iya, jadi muannas. Satu. Al-kutubu rakhisatun. Bukunya murah-murah, rakhisatun. Jadi ini tidak perlu jamak ya. Akan tetapi dia ada muradifnya, sinonimnya. Apa sinonimnya? Misalnya bisa manin zahid atau bahil. Zahid atau bahil. Sudah lupa ingat ya, antara dia itu zahidun atau bahilun. Bisa mani darahim ma'dulati wa kanu fi min az-zahidin. Surah Yusuf. Jadi insya Allah nanti saya akan pastikan lagi ya, jamak dari bukan jamak, muradif dari rakhisun. Soalnya itu tercampur baur ya, sama dengan ingatan saya apakah dia itu mahal atau dia murah. Bahila atau zahidun atau bahil. Nah, jadi kita pending dulu yang ini ya, muradifnya. Ya ada muradifnya, ada muradifnya. Sinonimnya. Kemudian di bawah ini katanya katsiratun katsirun katsiratun. Katsirun untuk mudzakkar. Katsiratun untuk Mu'annas. iya muannas. Nah, nampak makanya dibuat dua ya. Selain dia untuk muannas, dia untuk jamak juga seperti ini tadi. Kalau dia al-kutubu rakhisatun, al-kutubu katsiratun. Sama penggunaannya. Yang kalau dia misalnya satu mufrad kitabun katsir. Kalau al-kutubu kutubun katsiratun. Nah, begitu penggunaannya. Kemudian di ad-darsus sabi' asyar, di pelajaran yang ke-17 bagian 2 katanya ini. Bagian 2, bab 2 nih. Nih. Katanya sini jam'u ghairu aqil, jamak tidak berakal. Masih sama. Tadi judulnya masih kayak gini juga, jam'u ghairu aqilin. Iya kan? Ustaz. Iya. Kita akan lihat lagi. Iya, benar. Jam'u ghairu aqil, masih sama judulnya. Kaidahnya juga jamak tidak berakal sama dengan tunggal perempuan. Kita akan lihat lagi. Jamak
dari kata benda yang tidak berakal sama dengan tunggal perempuan. Masih sama kaidahnya. Kemudian di bawahnya maka sifat dan khobar atau info dalam kurung ya, bainal qausain info. Khobar itu bainal qausain dalam kurung info. Jadi arti khobar adalah info. Jadi ini untuk menjelaskan khobar ya. Ini khobar itu maksud dari khobar itu adalah info. Untuk jamak tidak berakal adalah dalam bentuk tunggal perempuan. Jadi di sini kita membahas yang namanya pelajaran mubtada juga khabar. Mubtada dan juga khabar. Sepertinya belum ada kemarin ya. Kita membahas mubtada juga khabar ya. Baru di sini langsung dijelaskannya khabarnya. Mubtada belum dijelaskan. Langsung masuk ke khabar. Untuk perkenalan singkat, mubtada itu dia adalah yang mengawali suatu kalimat, susunan kata-kata. Yang awalan pertamanya, kata pertamanya adalah mubtada. Dalam ilmu nahwu itu dia marfu', selalu dia berharakat dhammah. Kemudian khabar, infonya. Khabar itu adalah untuk menjelaskan kata yang pertama tadi. Jadi ada susunan ya, misalnya 1 kata, 2 kata, 3 kata, 4 kata, misalnya saya pergi ke pasar misalnya. Saya adalah awalan katanya. Pergi ke pasar adalah akhiran katanya, khabarnya. Begitu juga dengan ini. Jadi khabar itu dia adalah untuk menutup atau untuk menjelaskan awalan kata tadi. Supaya dia menjadi susunan kalimat yang baku dan bisa dipahami. Itu untuk pengenalan yang namanya mubtada dan juga khabar. Sini nggak ada dijelaskannya. Nggak ada kan kemarin kan? Ya ada Ustaz. Ya nggak ada. Enggak ada Ustaz. Jadi kalau kita langsung menjelaskannya, maka sifat dan khabar info untuk jamak tidak berakal adalah tunggal perempuan. Nah, masih sama dia seperti yang tadi penggunaannya. Katanya di sini contoh yang langsung contoh biar bisa dimengerti ya. Yang ini. Yang maksud dari ini katanya. Kalau masih ada yang bingung kita akan jelaskan dari contoh. Contoh. Tunggal tidak berakal katanya. Mufrad ghairu aqil. Istilah Arab yang kita buat ya. Mufrad ghairu aqil. Tunggal tidak berakal adalah al-qalam. Qalamun al-qalam. Jadi katanya di sini al-qalamu jadidun. Artinya pulpen tersebut ya, ada alif lam. Ma'rifah. Jadi alif lam ini berguna fungsinya untuk dia artinya berubah menjadi tersebut ya, karena sudah diketahui ma'rifah. Jadi pulpen tersebut atau pena tersebut jadidun, baru. Jadi yang al-qalamu ini adalah namanya itu mubtada, awalan katanya mubtadaun. Yang jadidun inilah dia khabar atau info tadi. Jadi kita lihat ya, maka sifat dan khabar atau info dalam kurung info untuk jamak tidak berakal adalah dalam bentuk tunggal perempuan. Nah, kita akan lihat di bawahnya katanya sini al-qalam tunggal laki-laki, tunggal mudzakkar, jadidun tunggal mudzakkar. Jadi sama-sama al-qalam juga jadid, sama-sama mudzakkar. Kita akan lihat di sebelahnya jamak tidak berakal yang dia itu yang pertama yang kanan tadi tunggal, yang ini jamak. Jamak dari qalamun adalah aqlamun seperti yang kita jelaskan tadi. Untuk penggunaannya masih sama ketika dia al-aqlamu. Kalau tadi hadhihi aqlamun ya, untuk kata tunjuk berubahnya di muannas. Hadhihi aqlamun, yang awalnya hadza qalamun jadi hadhihi aqlamun. Di sini katanya yang awalnya al-qalamu jadidun menjadi al-aqlamu jadidatun. Nah ini jadidatun, pulpen tersebut baru.
Kita akan lihat di atasnya, maka sifat dan khobar atau info untuk jamak yang tidak berakal. Nah, ini ya. Ini adalah khobar atau info ya. Jadi baru. Yang artinya baru ya jadinya. Tidak berakal adalah dalam bentuk tunggal perempuan. Dalam bentuk muannas. Yang awalnya jadidun menjadi jadidatun ketika dia bertemu dengan jamak yang tidak berakal. Al-aqlam menjadi jadidatun. Bukan, jadi kalau bilang al-aqlamu jadidun itu salah atau tidak tepat. Yang benar adalah al-aqlamu jadidatun. Sama seperti yang tadi kita jelaskan, kalau ada yang bilang al-aqlamu hadza aqlamun, itu juga salah, hadza aqlamun. Yang benar adalah hadhihi aqlamun. Di sini juga begitu. Al-aqlamu jadidatun, yang benar bukan al-aqlamu jadidun. Jadi dia tetap saja pembahasan yang sama yang tadi, karena kalau dia sudah menjadi jamak untuk yang ghairu aqil, jamak tidak berakal, otomatis dia berubah menjadi muannas. Itu saja sebenarnya. Yang awalnya mudzakkar menjadi muannas. Walaupun bentuknya dia masih mudzakkar tidak aslinya. Al-aqlam bentuknya mudzakkar, Ustaz. Kenapa dia muannas? Nah, sesuai kaidah. Kalau dia sudah berubah menjadi jamak, yang awalnya mudzakkar menjadi jamak untuk yang tidak berakal, maka dia berubah menjadi muannas. Dari tadi kita menjelaskan dia yang untuk tidak berakal saja. Bagaimana dia kalau misalnya jamak untuk yang berakal? Kita akan lihat di bawahnya ini, di bawahnya. Jadi katanya, jadi tidak berakal, tidak menggunakan sifat dan khabar berupa versi jamak. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, yang rakhisun ya. Misalnya al-kutubu rakhisatun. Jadi jamak tidak berakal. Misalnya contohnya, jamak tidak berakal adalah misalnya al-kutubu. Tidak menggunakan sifat atau khabar berupa versi jamak. Kalau tadi apa? Bukunya buku-buku murah-murah. Kalau tadi murah, mudzakarnya adalah rakhisun. Jadi tidak perlu di jamak rakhisunnya. Katanya sini tidak menggunakan sifat dan khabar berupa versi jamak. Jadi tidak perlu di jamak rakhisunnya. Akan tapi cukup dia apa? Nah, diganti karena dia muannas. Al-kutubu ini menjadi muannas. Yang awalnya kitabun mudzakkar, kemudian sini menjadi muannas. Lihat perbandingan berikut. Di jamak yang berakal. Kita akan lihat di sini dia contohnya at-tullabu jududun. Murid-murid tersebut ya, karena pakai alif lam. At-tullabu tersebut ma'rifah. Islam yang ma'rifah. Baru katanya jududun. Kita lihat di sini jududun adalah jamak dari jadidun. Jadidun. Jududun adalah jamak. Jadi jenis jamak yang mana sekarang nih di antara tiga jamak itu? Jamak taksir. Jamak taksir. Iya, jamak taksir. Jamak yang dia tidak beraturan, tidak pakai rumus. Jadi jududun adalah jamak taksir. Bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim. Nah, kita akan lihat di sini katanya at-tullabu yang bawah, yang panah hijau nih. Jamak yang berakal. Kenapa dia berakal, Zat? Kenapa? Murid berakal. Karena Murid berakal, Ustaz. Iya, karena makna atau arti dari at-tullabu ini adalah siswa-siswa. Berarti kalau siswa-siswa berarti orang ya. Orang. Kalau orang berarti berakal.
Kemudian sebentar ya. Kemudian kita akan masuk ke yang tabel sebelahnya, yang sebelah kiri, jamak tidak berakal. Contohnya sini al-aqlamu jadidatun. Al-aqlamu jadidatun. Di sini artinya adalah pulpen tersebut baru. Kita akan lihat di sini perbandingannya yang kuningnya, jududun juga jadidatun. Ini jududun jadidatun. Ada telepon, siapa yang teleponnya? Arab Saudi ya, Arab Saudi 966. Nah, jadi biarin aja. Suaranya masih jelas kan? Masih Ustaz. Jelas Ustaz. Masih ya. Mana nggak tahu nih, orang nomor tidak terkenal Arab Saudi ya. Karena tablet aneh dia tersimpan kartu Saudi ya, kartu Saudi. Mati dia. Masih ada layarnya? Di layar masih ada? Masih ada Ustaz. Tidak Ustaz. Masih. Tadi sempat hilang sebentar ya. Ya Ustaz, tadi hitam. Kemudian katanya di sini al-aqla, perbedaan yang jududun yang kita lihat, perhatikan yang jududun juga jadidatun. At-tullabu jududun, al-aqlamu jadidatun. Jadi sesuai pembahasan di sini yang ini ya, kita akan jelaskan yang kembali yang ini. Kita akan menjelaskan yang ini ya. Jamak tidak berakal, tidak menggunakan sifat dan khabar berupa versi jamak. Seperti yang dijelaskan tadi ya. Kalau di aqlamu dan juga at-tullabu ini adalah mubtada. Jududun dan juga jadidatun adalah khabar, info. Hukumnya ya, hukum dalam ilmu nahwu itu. Pembuka kalimatnya sini at-tullab adalah mubtada namanya. Kalau jududun ini khabarnya, infonya untuk menjelaskan pembukaannya tadi. Kenapa at-tullab? Kalau misalnya dibilang at-tullab saja nggak paham orang. Jadi harus jelaskan ditutup dengan info, at-tullab jududun. Jadi katanya di sini jamak tidak berakal, tidak menggunakan sifat dan khabar info berupa versi jamak. Jadi di sini kita tahu kalau dia info khabarnya itu dia adalah jadidatun, mufrad yang muannas, tunggal yang perempuan. Jadi dia tidak perlu dirubah menjadi al-aqlamu jududun, al-aqlamu jududun. Karena jududun itu dia untuk yang berakal. Nah, kita lihat di bawahnya ini, yang tabel bawahnya al-aqlamu, jamak tidak berakal. Jadidatun, tunggal perempuan, mufrad muannas. Jadi dia sama seperti sebelumnya. Kalau dia al-aqlamu, jamak yang tidak berakal ini, dia berubah menjadi muannas. Yang sebelumnya qalamun adalah mudzakkar, dijadikan jamak al-aqlamu, maka dia adalah muannas, berubah menjadi muannas. Penggunaan bagaimana? Penggunaannya seperti kata tunjuk yang tadi, ismul isyarah yang tadi, yang awalnya hadza qalamun menjadi hadhihi aqlamun. Yang awalnya dzalika qalamun, ketika dijamak dia menjadi tilka aqlamun. Begitu juga di sini, yang dia al-aqlamu tidak perlu pakai jududun karena dia sifat aslinya adalah muannas. Maka hukumnya adalah muannas, berubah menjadi muannas ya. Maka dia tidak perlu dibuat jamaknya versi yang mana? Yang Tidak perlu. Iya, tidak perlu dibuat jamak dan juga tidak perlu dicari versi mana jamaknya. Cukup dia pakai mufrad saja, tunggal muannas. Seperti kaidahnya tadi.
Kaidah yang ini ya. Jamak tidak berakal sama dengan tunggal perempuan. Jamak tidak berakal adalah al-aqlamu sama dengan tunggal perempuan. Tunggal perempuannya adalah jadi datun, mufrad muannats. Nah, kita sudah menjelaskan sini sama sebenarnya. Habis selesai yang di ringkasan. Yang 18 lagi bacaan baru. Nah, kita akan lihat sekarang waktu masih ada sisa ya. Tadi kita mulai jam berapa tadi? Terlambat tadi ya. 8.10 ya. 10 ke 8.12. Kita akan baca dulu sedikit ya. Kita lihat sebentar sedikit di kitab Durusul Lughah. Apa arti mubtada Ustaz tadi? Apa? Mubtada. Kenapa mubtada? Artinya apa Ustaz? Mubtada itu adalah awalan dari susunan kalimat. Awalan kata dari susunan kalimat. Awalan kata. Ya. Misalnya ada susunan kata, kemudian digabungkan jadi satu menjadi kalimat ya. Yang pertamanya tadi itu, kata yang pertamanya itu adalah mubtada, pembukanya. Awalan katanya. Awalan kata dari sebuah kalimat. Itu adalah mubtada. Kemudian tentu dia perlu dengan kata-kata setelahnya. Kata 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menjelaskan kata yang pertama tadi, pembukaannya tadi. Itu namanya adalah khabar atau info. Seperti yang tadi kita contohkan ya. Al-aqlamu jadidatun. Al-aqlamu di sini statusnya adalah dia mubtada, pembuka untuk sebuah kalimat. Karena kalimat yang lengkapnya adalah al-aqlamu jadidatun. Al-aqlamu jadidatun. Jadi tentu kalau dia dibilang al-aqlamu saja orang nggak paham ya. Kenapa pena-pena? Ada apa dengan pena-penanya? Tentu harus dikasih info dia, dikasih info atau khabar dalam bahasa Arabnya, khabar. Nah, khabarnya di sini adalah jadidatun. Pena-penanya adalah baru. Jadi al-aqlamu jadidatun di sini adalah susunan kalimat. Adapun posisinya atau hukumnya al-aqlamu adalah sebagai pembuka dari sebuah kalimat tadi nih. Jadi dia statusnya adalah mubtada namanya. Adapun untuk jadidatunnya itu berstatus info atau khabar untuk menjelaskan keadaan pena tadi. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Karena Ustadz ada pertanyaan Ustadz. Nah, tafadhal. Berarti itu tadi kaidahnya bukan nat dan man'ud ya Ustadz? Bukan ya benar, bukan na'at untuk man'ud. Ini sepertinya sudah kita kasih isyarat di pelajaran sebelumnya. Nah, Ustadz. Ya. Isyarat kalau kita akan nanti mungkin kedepannya akan belajar namanya mubtada dan khabar. Kenapa saat ini pakai alif lam ini tidak? Kan gitu. Kalau dia mudhaf dia seperti apa? Sama-sama menjadikan dia kasrah seperti huruf jar ya. Kalau dia na'at dan juga man'ud, dia harus sama-sama dhamma, sama-sama pakai alif lam, sama-sama tidak pakai alif lam, atau sama-sama dia fathah, sama-sama dia kasrah. Itu na'at dan man'ud. Akan tapi di sini apa? Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam, kan gitu. Berarti dia bukan na'at juga man'ud. Jadi hukumnya sini adalah mubtada juga khabar. Nah, ada lagi yang lain? Di sini latihannya banyak sepertinya. Latihannya banyak. Adapun untuk percakapannya sedikit. Ya, ada Salis Ashar. Latihan 1, 2, 3, 4. Kemudian materi di sini. Satu lagi untuk masuk ke materi. Ya. Jadi bagian 1 dan 2 tadi itu hanya ada di ringkasan ya. Tidak ada di
kitab Rasulullah. Nah, jadi dibagi dua sama iya apa tidak? Tidak. Nah, tadi dia dua pelajaran ya, pelajaran 16 dan juga 17 ya. Yang kita pelajari tadi, apakah dia masih pelajaran 16 atau 17? 16 dan 17. Mungkin Ya, 16 dan 17 Ustaz. ya. 16 dan 17 ya. Akhirnya 16 dibagi dua jadi dua. Ya, ini 17. Jadi dia di sini yang 16-nya percakapannya sedikit, ada pengertiannya banyak. Kemudian seperti biasa di kitab Rasulullah yang akhir-akhir itu dia baru masuk materi. Jadi bingung kalau misalnya kita belajar di sini ya. Jadi praktek dulu, kemudian baru masuk materi. Seharusnya dia materi dulu baru praktek. Gitu. Kemudian yang di 17 ini, pelajaran ke-17, percakapannya pakai nomor ya. Bukan percakapan ini. Susunan kata. Sini belajar mubtada dan juga khabar. Jadi pelajaran yang ke-17 ini dia fokus untuk menjelaskan pelajaran atau materi mubtada dan juga khabar. Ini ada tamarin 1, 2, 3, 4. Selesai. Nah, mungkin besok saja kita bahas ya. Besok saja kita bahas. Indakum soal? Ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan lagi membahas yang ada di kitab Rasulullah, pelajaran yang ke-16 dan juga 17. Naam, hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.